Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, kalau tadi kita sudah melihat beberapa koleksi batik lawas saya dari tahun 50, 60, dan 70. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada viewers sekalian adalah hasil karya saya. Dalam artian saya membatik sendiri dan saya membuat dari kain polos, bukan yang seperti ini sekarang terlihat ya, tapi dari kain polos putih, dijaplak, dicanting, lalu diwarna. Jadi pengerjaan ini sebenarnya adalah salah satu cara saya mencintai batik, salah satu cara saya ingin mengetahui selak-beluk atau lika-liku daripada batik tersebut. Karena bagi saya sebagai edukator dan sebagai seniman, saya harus perlu tahu bagaimana susahnya membuat batik itu. Dari situ saya bisa menceritakan kepada viewers, kepada teman-teman dimanapun bahwa batik ini sangat luar biasa, indahnya, sangat luar biasa, butuh pengorbanan, sangat luar biasa falsafahnya atau filosofi di belakangnya. Jadi melalui karya ini saya bisa berbagi kepada viewers dan kepada teman-teman sekalian. Nah, di belakang saya ini adalah batik naga yang saya buat sekitar 5 bulan lamanya, menggunakan pewarna dari kimia pastinya, dan pencelupannya ini atau pelorotannya ini, pewarnaannya ini dibuat di lasem begitu. Nah, warna yang dipilih kenapa merah? Karena memang resemble daripada batik peranakan Tionghoa, karena motifnya terlihat adalah naga di sini. Panjang dari kain yang saya buat ini sepanjang 8 meter dengan isian 9 naga. 9 naga yang sedang bermain ya, bercanda begitu, jadi bukan naga yang saling berkelahi atau apapun, jadi nuansanya itu adem istilahnya. Dan juga diberikan isen ya, isen cecekan, isen galar, sisik, dan lain sebagainya. Tetap saya menggunakan isen-isen yang pada umumnya dipakai oleh batik di Jawa pada khususnya. Jadi ini adalah salah satu mahakarya saya sebenarnya yang saya buat, dan nanti kita akan melihat karya-karya saya selanjutnya. Nah, viewers, ini adalah koleksi saya berikutnya. Ini saya buat berkisar sekitar 2 bulan lamanya. Ini adalah batik pagi sore kalau di zaman dulu ya, di tahun 50-60-an atau selebihnya. Ini konsep yang tetap saya pakai dengan gaya saya tentunya, dengan ciri khas saya, dengan cara yang lebih modern ya, tapi tidak meninggalkan keasliannya dari batik tersebut. Jadi inilah batik pagi sore. Bisa ketahuannya dari mana pagi sore? Satu sisi dan satu sisi lainnya itu berlawanan. Jadi tidak sama dua-duanya. Nah, biasanya batik pagi sore itu memang khusus untuk perempuan dan juga banyak dihiasi oleh bunga-bunga. Oleh karena itu memang saya membuat temanya ini adalah bunga-bunga. Ya, kalau kita lihat di sini bunganya bermacam-macam, dari bunga peoni, ada bunga krisan, ada bunga tulip, dan lain sebagainya. Demikian juga di bawah sebelah sini ada bunga sakura, demikian juga ada beberapa bunga-bunga Belanda mungkin ya namanya. Jadi memang perpaduan dari segala jenis bunga yang notabene zaman dulunya memang menggunakan banyak sekali bunga-bunga di mana-mana pada kain pagi sore. Jadi
ini adalah salah satu contoh saya tetap mempertahankan pakem dari penggunaan tipe atau penggunaan dari bentuk kain pagi sore. Dan umumnya kain pagi sore ini biasanya di Pekalongan, juga ada di Solo, dan khususnya pada kain-kain saudagar atau kain peranakan begitu. Ini adalah salah satu contoh sebagai bagaimana saya melestarikan bentuk dari batik pagi sore. Viewers, selanjutnya kita akan melihat batik yang berikutnya. Viewers, kalau kita tadi melihat kain yang disebut pagi sore, nah kalau di sebelah kiri saya ini adalah kain dekoratif. Jadi penggunaannya itu memang bukan untuk dipakai. Kalau yang sebelumnya itu kita bisa gunakan untuk kita pakai sebagai sarung atau kebutuhan dari viewers. Nah, sedangkan kalau yang di samping kiri saya ini bernuansa dekoratif. Kenapa disebut dekoratif? Karena bentuknya itu vertikal, ke satu, kedua bentuknya itu besar-besar seperti ini. Jadi kalau misalnya ini dijadikan busana, ya rasanya sayang ya karena akan terpotong-potong begitu. Jadi memang fungsinya adalah sebagai dekoratif. Dekoratif dalam artian bisa menjadi untuk pajangan dinding atau lain sebagainya seperti yang terpampang di sini. Nah, ini aku ambil unsur-unsur guci-guci ya atau vas-vas bunga ya, tetap balik lagi nggak jauh dari tematik yaitu keindahan begitu. Dan umumnya biasanya hal seperti ini kita sering kita jumpai di rumah, yaitu guci-guci atau keramik atau apapun. Jadi bentuknya ini memang seperti lukisan. Kalau kita lihat itu di sisi atasnya ya, itu ada sedikit ukiran di sini, jadi seperti bingkai begitu. Balik lagi tadi karena memang fungsinya adalah sebagai dekoratif begitu. Warnanya juga dipilih warna biru dan putih ya, supaya terkesannya itu lebih syahdu, lebih tenang. Jadi begitu dipajang misalnya kita melihat itu akan membawa rasa nyaman ya, rasa damai, rasa tenang seperti itu. Jadi ini adalah salah satu konsep yang memang saya buat untuk dekoratif ruang seperti itu. Viewers, kita akan melihat satu lagi koleksi batik saya. Viewers, ini adalah salah satu contoh dari batik yang saya buat dengan menggunakan isen-isen dari batik Jawa pada khususnya. Jadi ada motif gedek ya, ada motif biji timun, ada motif parang, ada motif udan liris. Saya padukan dengan bunga, juga ada motif megamendung, ada motif ukel dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai salah satu contoh di mana saya mempraktekkan bahwa saya bisa membuat isen-isen yang memang biasa diproduksi di batik pada umumnya begitu. Karena balik lagi saya sebagai seniman, saya harus memanfaatkan apa yang menjadi kekayaan budaya kita. Jadi dalam mencanting itu yang terpenting adalah kerapihan ya. Karena kerapihan itu yang akan menentukan bagus tidaknya jadinya batik tersebut. Jadi kalau misalnya di sini mungkin viewers bisa melihat ya agak sedikit tebal, ini karena artinya malamnya itu terlalu panas begitu. Dan di sini
terlihat ada satu titik ini, artinya itu ada lelehan. Nah, bagaimana cara menghindarkan lelehan itu? Ya tentunya kita harus sebelum kita membubuhkan malam, kita harus melakukan pembersihan dulu melalui dilap dulu ya, atau kita tempelkan canting itu dengan lap di sini supaya tidak ada tetesan-tetesan. Kalau terlihat sudah rapih dan bersih, tidak ada tetesan, barulah kita mulai dengan mencanting. Jadi salah satu kesulitan dari mencanting adalah speed ya, atau kecepatan, karena kita tidak boleh terlalu lambat dan kita tidak boleh terlalu cepat. Jadi itu harus dipertimbangkan matang-matang, kira-kira seberapa jauh kita mencanting dan seberapa jauh kita membuat satu motif. Jadi dalam membatik itu memang diperlukan perkiraan untuk hasil yang maksimal ya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai membuat satu motif ya, seperti ini, keseluruhan ini sudah selesai, itu nanti kita akan lanjutkan dengan mewarna. Mewarna yaitu dengan cara mencelup kain tersebut ke dalam warna yang kita inginkan. Nah, setelah pewarnaan lalu dilanjutkan ke lorot atau melepas malam dengan cara direbus. Setelah itu selesai sudah batik ini. Itu tadi yang saya katakan adalah hanya untuk satu warna. Tapi andai kata lebih dari satu warna, itu kita akan melakukan yang namanya sistem buka tutup. Jadi warna yang kita ingin tinggalkan, kita akan tutup dengan malam, lalu dilanjutkan ke warna berikutnya. Demikian juga selanjutnya jika warnanya itu lebih dari 2 atau 3 pewarnaan. Ada satu sistem cara pengerjaan yang tidak harus dengan buka tutup, yaitu dengan sistem colet. Jadi kita menggunakan kuas, kita ambil warnanya masing-masing, lalu kita bubuhkan di atas kain tersebut. Nah, sistem colet bisa dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses warna. Tapi pada dasarnya itu tergantung daripada artisan tersendiri. Jadi setidaknya viewers, ini adalah bagaimana cara kita membatik pada selembar kain. Setidaknya ini menjadi satu masukan bahwa membatik itu memang dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan kesabaran, karena membatik itu seperti kita melakukan satu perjalanan, membuat sesuatu menjadi indah. Demikian viewers, mencanting batik. Nah viewers, setelah tadi berbincang-bincang mengenai batik, melihat koleksi lawas Dave Chua, melihat hasil karya saya juga, melihat bagaimana kita mencanting, saya rasa itu akan menambah pengalaman bagi para viewers yang menyaksikan kegiatan saya hari ini. Dan saya berharap dengan apa yang telah Anda saksikan, yang viewers saksikan, itu akan menginspirasi setiap insan viewers untuk melestarikan budaya kita, yaitu budaya batik. Selamat Hari Batik Nasional, sampai jumpa.